Hai sahabat Kasano, apa kabarnya? Kali ini saya lagi mau bikin ayam geprek nih. Nah, di video kali ini saya mau kasih 2 resep sekaligus, yaitu cara membuat ayam geprek plus cara membuat tepungnya. Cara membuat ayam crispy-nya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya buat yang belum. Nah, sebenarnya untuk membuat ayam geprek itu simple banget. Bumbunya nggak macem-macem. Jadi bumbunya itu cuman cabai, bawang putih, garam, dan kaldu bubuk atau penyedap rasa. Nah, ini cabainya saya pakai segini, dan saya kasih garam dan kaldu bubuk. Kemudian dihaluskan. Udah cuman gitu aja. Nah, buat kamu nih yang masih bingung cara bikin ayam geprek sendiri, coba deh resep yang ini. Ini tuh simple banget dan rasanya enak. Kemudian bumbu-bumbu yang tadi kita haluskan ya. Nah, untuk tingkat kehalusan bumbu itu sesuai selera masing-masing. Kalau kamu sukanya yang halus banget, boleh loh digerus sampai halus banget. Kalau saya cuma sampai segini aja. Atau kalau kamu yang sukanya masih gerus kasar, juga boleh digerus sampai yang gerus kasar aja. Kemudian kita siram pakai minyak panas. Nih lihat ya, ini minyak yang lagi dipakai untuk goreng ayamnya. Nah, di sini saya kasih resepnya itu sambelnya dulu, baru nanti saya bikin resep yang cara membuat ayam tepungnya ya. Jadi jangan lupa tonton sampai habis karena masih ada resep ayam tepungnya. Nah, ini ayam sudah goreng. Caranya tinggal digeprek ini aja. Kemudian nanti tinggal diratain aja cabenya. Udah gitu aja cara membuat ayam geprek. Simple banget kan? Banyak gak aneh-aneh dan simple. Nah, palingan kita supaya lebih sempurna lagi, diratain ke sambelnya. Bisa pakai sendok langsung kita oles seperti ini. Nah, kuncinya sebenarnya adalah sambelnya tadi disiram air panas. Disiram sama minyak panas. Jadi cabenya tadi sudah matang. Matangnya itu setengah matang gitu karena cuma disiram minyak panas aja. Nah, ini ayam gepreknya. Kemudian saya nih resep yang kedua, yaitu resep cara membuat ayam crispy-nya. Kebetulan saya lagi mau bikin stok ayam crispy untuk keseharian saya. Ini saya pakai ayam 1 kilo bagian paha atas ya. Ini bumbunya adalah kita pertama kasih garam 1 sendok teh, kemudian kasih kaldu bubuk. Kaldu bubuknya itu saya pakai Royco. Kemudian dikasih merica hitam atau lada hitam. Nah, kemudian ini diaduk, diratakan ya, jangan lupa harus rata. Jadi udah diaduk-aduk aja, dibolak-balik sampai semua ayamnya itu terlumuri oleh bumbu yang tadi, supaya nggak asin sebelah, istilahnya seperti itu. Nah, kalau sudah terlumuri semua, kita nanti mau diamkan ya. Didiamkannya ini sekitar setengah jam. Jadi sambil mendiamkan itu, kita bisa bikin bumbu tepungnya. Nah, udah, pastikan lagi masih ada nggak sih ayam yang cuma terbalut separuh aja. Udah, kalau udah kayak gini udah kita diemin aja deh. Nah, kemudian setelah hampir setengah jam didiamin, kita nyiapin tepungnya. Saya pakai tepung serbaguna 500 gram. Ini saya pakai segitiga biru. Kalau kamu mau pakai tepung protein rendah juga boleh. Yang tidak saya sarankan adalah kamu pakai tepung protein tinggi kayak cakra kembar. Jangan ya, lebih baik pakai tepung serbaguna kayak gini atau yang protein rendah seperti kunci biru. Atau yang merek apa ya, tulip juga ada. Nah, kemudian ini
ditambah dengan tepung maizena. Ditambahnya itu kalau saya pakai sekitar 2 sendok makan. Tepung maizena ini gunanya adalah membuat tepung tadi menjadi crispy. Nah, kemudian ditaburi bumbu. Bumbunya itu pakai garam, kemudian pakai kaldu bubuk. Ini pakainya kaldu bubuk ini 3 sendok makan. Garamnya tadi 1 sendok makan. Kemudian lada atau merica hitam saya pakai lagi di bumbu ini juga, itu 1 sendok teh. Kemudian diaduk. Pastikan untuk mengaduknya ini rata ya, jangan sampai nggak rata. Kalau nggak rata nanti bumbu tepungnya itu ada yang asin ada yang enggak kayak gitu. Jadi pastikan ngaduknya ini bener-bener sampai rata. Nah, kemudian kita siapin mangkuk. Mangkuk yang ini digunakan untuk membuat adonan cair. Nah, untuk pembuatan adonan cair ini kamu tidak perlu terlalu banyak tepungnya. Bisa sedikit, nanti bertahap bisa ditambahin lagi kalau misalkan sudah habis. Bisa membuat lagi gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak dulu. Dan untuk membuat adonan cair ini saya tidak terlalu cair banget adonannya dan juga tidak terlalu kental banget. Jadi kira-kira sampai seperti ini nih kalau punya saya ya. Nah, ini kalau untuk masukin air ya sedikit-sedikit aja, bertahap sampai nemu nih adonan yang pas itu segimana gitu. Jadi kalau misalkan kita airnya terlalu cepat masukinnya semuanya, tahu-tahu keenceran, nanti kita harus tambah tepung-tepung lagi, ribet. Jadi mendingan seperti ini. Nah, kalau saya cuma sampai seperti ini nih. Kemudian yang harus dilakukan adalah ayamnya tadi kita lumuri, cemplungin ke tempat tepung basah. Kita bisa langsung misalkan 2 ayam atau 3 ayam boleh. Mau satu-satu langsung diselesaikan boleh. Nah, ini saya lumuri ayamnya, kemudian saya taruh di tepung kering. Kemudian pada tepung kering ini dilumuri tepung kering, kemudian masukin lagi ke tepung basahnya, kemudian masukin lagi ke tepung keringnya. Jadi masuk ke tepung basahnya itu 2 kali ya. Ini untuk membuat tepungnya agak tebal gitu. Jadi nanti jadinya tuh ayamnya besar. Tuh, jadinya seperti ini. Ayamnya jadi besar. Jadi kita balut dengan tepung kering, kemudian kita masukin lagi ke tepung basah, kemudian kita balikin lagi ke tepung kering, dan kita sedikit pencet-pencet. Sebenarnya ketika membalurin ini tuh kita pencet-pencet sedikit gitulah supaya rata. Dan ini saya buat itu tidak hanya untuk yang buat ayam geprek aja. Ini saya gunakan untuk stok ya. Nah, tadi lakukan sampai selesai. Kemudian setelah itu kita mau panasin minyak nih untuk menggoreng. Pakai minyaknya yang agak banyak ya. Nah, saya ini sebenarnya lagi bikin stok ayam crispy yang mau di frozen. Jadi ini nanti akan dibikin jadi 2 jenis goreng. Yang pertama saya mau bikin goreng kering dulu yang digunakan untuk bikin ayam geprek tadi. Kemudian kedua itu digoreng setengah matang. Sebenarnya bukan setengah matang sih, udah matang cuman belum terlalu kecoklatan warnanya. Itu yang akan disimpan untuk frozen. Nah, itu bisa awet sekitar 1 bulan ya kalau di frozen. Kalau misalkan ditaruh di freezer itu bisa sampai 1 bulan. Kalau ditaruh di kulkas bawah, saya udah nyobain itu sampai 2 bulan sampai 2 minggu itu masih aman. Rasanya masih enak. Tapi kalau lebih dari 2 minggu saya kurang tahu ya, karena saya belum pernah nyoba. Saya cuma nyoba itu sampai 2 minggu dan itu rasanya masih oke. Itu untuk ditaruh di kulkas bawah.
Syaratnya itu memang ayamnya harus sudah matang ya, yang ada di dalamnya ini. Nah, untuk menggorengnya itu tingkat kecoklatannya itu sesuai keinginan masing-masing. Kalau saya sampai seperti ini aja juga sebenarnya sudah cukup. Nah, ini udah coklatan, udah coklat yang bagus, udah mateng, udah kita tiriskan. Kemudian nanti siap kita bikin yang tadi ayam geprek tadi. Nah, ini seperti ini. Ini adalah yang dibuat ayam geprek tadi. Hasil gorengan yang pertama. Ini crispy dan rasa sampai dalamnya tuh enak. Jadi, ini masih juicy banget. Salah satu trik untuk bikin goreng ayam yang masih juicy banget di dalamnya itu pakai api yang besar banget, kemudian minyaknya juga banyak ya, jangan terlalu sedikit banget minyaknya, jadi gorengnya ini cepat. Gorengnya cepat, tepungnya matang, kemudian ayamnya masih juicy, jadi ayamnya kalau disobek tuh masih enak gitu. Jadi ayamnya itu nggak kering, tekstur daging ayamnya itu tadi nggak kering. Nah, ini yang akan saya simpan di frozen, yang akan ditaruh di kulkas, di freezer. Jadi uang gorengnya cuma sampai segini, setengah matang aja. Nih, cuma sampai seperti ini. Jadi, ini lumayan banget loh untuk stok. Terima kasih ya sudah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa ya di like, komen, dan bantu share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.